إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ketakwaan. Ketakwaan yang bisa menghindarkan diri kita dari api neraka, menjauhkan diri kita dari dosa-dosa, memberikan semangat kepada kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya kepada Abu Dzar dan juga kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang mulia sebagai sumber keselamatan mereka di dunia maupun di akhirat. Abu Dzar radhiyallahu anhu menjelaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada dan bagaimanapun keadaanmu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 3 hal. Yang pertama, sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adab kita kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, yaitu adab kita kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah adab kita kepada Allah. Kata kunci yang paling mulia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, hukumannya itu sangat dahsyat. Jadi yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah yaitu kita membuat suatu benteng pertahanan dari murka Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang amat dahsyat, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan itu kita bisa menyelamatkan diri kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah mengatakan, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian, bentengilah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan manusia
sebagai bahan bakar api neraka. Maka kita jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk membentengi diri kita dari api neraka. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan secuil kurma. Lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah. Sedekahnya seberapa? Dengan sepotong kurma. Entah kalau misalkan kita pakai uang 1.000, 2.000 dan seterusnya, atau dengan makanan, dengan roti dan lain sebagainya, maka itu bisa menghalangi seseorang dari azab Allah, dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib bin Talq bin Habib menyebutkan tentang makna takwa. Ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Jadi beliau mengatakan, kalau terjadi suatu fitnah, yaitu ujian yang melanda, maka fa'atfi'uha bittaqwa, padamkan dia itu dengan ketakwaan. Apa itu takwa? An ta'mal bi ta'atillah, yaitu engkau mengamalkan sesuatu, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala nurin minallah, sesuai dengan cahaya dari Allah, sesuai dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Raja'a rahmatillah, yaitu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengamalkan kebaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengharap rahmat Allah. Dan juga antatruka ma'asillah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurun minallah, sesuai dengan pelita dari Allah, sesuai dengan ilmu dari Allah. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu mana itu ketaatan dan mana itu kemaksiatan. Makhafata iqaballah, yaitu karena kita takut dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhafata iqabillahi azza wa jal. Maka di sini beliau menjelaskan dua bentuk dari ketakwaan seorang hamba, yaitu dia melakukan amalan salih, dan yang kedua meninggalkan amalan yang buruk. Dan dua-duanya ini harus disertai dengan ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dan juga seseorang tidak boleh keliru ketika dia beramal soleh, maka ketika itu dia mengharap rahmat Allah. Ketika dia menjauhi larangan-larangan Allah, dia juga mengharapkan rahmat Allah dan juga takut akan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mengharap rahmat Allah. Ya, tidak. Orang terus melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mengharap rahmat Allah, kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, maka diperbolehkan. Tapi kalau seseorang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat dengan menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, kemudian dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiatnya, maka ini adalah perbuatan yang keliru. Maka beliau pun mengatakan, kalau orang melakukan ketaatan, raja'a rahmatillah, dia mengharap rahmat dari Allah. Kalau seseorang meninggalkan perbuatan maksiat, makhafata iqabillah, dia takut dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada seorang penyair yang menyebutkan tentang makna ketakwaan ini yang paling mudah, yaitu khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa, tinggalkanlah dosa-dosa itu, yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqal ardi fawqa ardi syaukin yahdharu ma yara, dan jadilah kamu
seperti orang yang sedang berjalan di suatu tempat yang berduri, maka dia akan berhati-hati, ya, dia akan memilih jalan supaya kakinya tidak terinjak. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, dan janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil, sesungguhnya gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari murka dan juga hukuman Allah Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi kita sebutkan adab kepada Allah. Yang paling utama adalah kita bekali diri kita kepada Allah dengan takwa. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan adab kepada diri kita sendiri. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan oleh manusia yaitu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan buruk. Maka Nabi SAW mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka iringilah dengan kebaikan. Kebaikan yang paling utama untuk orang-orang yang melakukan maksiat adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taubata tajubbu ma qablaha. Karena taubat itu memutus dosa-dosa yang sebelumnya dia pernah lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak banyak dalam ayat dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apapun kecuali ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Atau juga dengan amal-amal soleh yang lainnya, seperti mengerjakan salat, ya, seperti mengerjakan salat dengan khusyuk, berwudu dengan baik, mengerjakan salat dengan khusyuk, itu pun bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma yusalli rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu illa ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian dia sholat 2 rakaat dalam keadaan khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah solusi yang sangat mudah yang dibagikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang banyak dosanya seperti kita ini, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa minta ampun kepada Allah dan juga melakukan amal-amal salih dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas, yaitu adab kita kepada manusia. Gaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Seseorang ketika melihat seseorang yang lainnya, maka yang akan diperhatikan adalah akhlaknya. Akhlak yang dia bisa lihat pertama kali ketika berjumpa adalah dengan raut wajahnya dan juga dengan tutur katanya, ya, dengan raut wajahnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria.
wajah yang menunjukkan kita itu senang berjumpa dengannya. Karena apa? Karena seseorang ketika melihat orang yang berwajah seperti ini, dia akan melihat ini orang yang berakhlak mulia, punya adab yang bagus. Berbeda kalau kita itu ketemu dengan wajah cemberut, ya, tanpa kata, cuek misalkan, ya, tidak menyapa. Ini menunjukkan apa? Orang akan melihat ini akhlaknya tidak bagus. Tapi kalau dengan wajah ceria dan juga ucapan yang lembut, ucapan yang baik dengan sapaan, assalamualaikum misalkan, apa kabar, atau permisi dan seterusnya, maka ini akan dinilai, ini pertama kali, ya, pertama kali ketika seseorang berhadapan, ya, maka akan dinilai memiliki akhlak yang mulia. Ditambah lagi dengan badlul ma'ruf, memberikan berbagai macam kebaikan, bantuan dan lain sebagainya, berbagai macam bentuk akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 3 hal, ya, 3 adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adab kepada Allah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Adab kepada diri sendiri dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah dan melakukan amal salih untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, adab kita kepada manusia, yaitu dengan memberikan akhlak yang mulia di hadapan mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تأدية أماناتهم. ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.